hukum yang sebelumnya, hukum penjumlahan yang sebelumnya, yang saat ini adalah kejadian bersama atau non-mutually eksklusif. Pada kejadian ini, dua peristiwa dapat terjadi secara bersamaan sehingga terdapat bagian yang saling beririsan. Misalnya, kita memiliki 40 mahasiswa, sebanyak 20 mahasiswanya mengambil mata kuliah statistik, 18 mengambil ekonomi, dan terdapat 12 mahasiswa yang mengambil keduanya. Karena terdapat mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah, maka kita tidak bisa hanya menjumlahkan probabilitas statistik dan ekonomi. Kita harus mengurangi bagian yang terhitung 2 kali, yaitu PA irisan B. Rumusnya adalah PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, jadi P statistik itu adalah 24/40 atau 0,6, P ekonomi itu 18/40 atau 0,45, P statistik dan ekonomi 12/40 atau 0,3. Jadi perhitungannya adalah 0,6 ditambah 0,45 dikurangi 0,3 sama dengan 0,75. Jadi berdasarkan data tersebut, probabilitas seseorang mahasiswa mengambil statistik atau ekonomi adalah 75%. Nah, selanjutnya adalah hukum perkalian untuk kejadian bebas atau independen. Dua kejadian dikatakan independen apabila terjadinya suatu kejadian tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Rumusnya adalah PA dan B sama dengan PA dikali PB. Contohnya adalah terdapat peluang lulus matematika sebesar 90%, sedangkan peluang untuk lulus bahasa Inggris sebesar 80%. Karena dalam contoh ini kedua kejadian dianggap independen, maka 0,9 dikali 0,8 sama dengan 0,72. Jadi probabilitas seseorang lulus matematika dan bahasa Inggris adalah 72%. Sekarang kita masuk ke kejadian bersyarat atau dependen. Berbeda dengan kejadian dependen, pada kejadian berbeda dengan kejadian independen, pada kejadian dependen, probabilitas suatu kejadian dipengaruhi oleh kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Rumus yang digunakan adalah PA dan B sama dengan PA dikali PB dengan syarat A. Contoh, peluang seorang karyawan mendapatkan bonus tahunan adalah 70%. Jika karyawan mendapatkan bonus, peluang karyawan tersebut naik jabatan adalah 40%. Karena naik peluang jabatan diberikan dengan kondisi bahwa karyawan mendapatkan bonus, maka kita menggunakan probabilitas bersyarat. Jadi perhitungannya adalah 0,7 dikali 0,4 sama dengan 0,8. Dengan demikian, probabilitas karyawan mendapatkan bonus dan kemudian naik jabatan adalah 28%. Nah, setelah membahas hukum penjumlahan dan perkalian, kita dapat menyusun konsep-konsep tersebut dalam sebuah matriks. Ada dua pertanyaan utama yang perlu kita tanyakan. Pertama, apakah kita sedang mencari satu kejadian atau keduanya? Nah, yang kedua, apakah kejadian tersebut saling mempengaruhi atau tidak? Nah, jika kita mencari salah satu kejadian, maka kita menggunakan konsep mutually eksklusif atau non-mutually eksklusif, tergantung apakah terdapat irisan atau tidak. Nah, sedangkan jika kita mencari kedua kejadian, kita menggunakan konsep independen atau dependen. Tergantung apakah kejadian pertama mempengaruhi kejadian berikutnya atau tidak. Jadi matriks ini dapat membantu kita untuk menentukan rumus probabilitas yang tepat berdasarkan karakteristik hubungan antar kejadian. Selanjutnya adalah teorema Bayes. Teorema Bayes ini digunakan ketika kita ingin memperbarui probabilitas suatu penyebab berdasarkan informasi atau hasil yang sudah kita ketahui. Jadi kalau hukum probabilitas sebelumnya banyak membahas kemungkinan atau kejadian, teorema Bayes membantu kita menjawab satu pertanyaan. Jika kita sudah mengetahui hasilnya, bagaimana kita memperkirakan penyebabnya? Dalam konteks bisnis, konsep ini sangat berguna untuk melakukan diagnosis atau mencari sumber masalah. Misalnya, kita mengetahui bahwa sebuah produk ternyata cacat. Kita kemudian ingin mengetahui seberapa besar kemungkinan produk tersebut berasal dari mesin tertentu. Ini salah satu penerapan teorema Bayes. Nah,
Di sini terdapat sebuah perusahaan yang memiliki 3 mesin produksi, yaitu mesin A, B, dan C. Masing-masing memiliki kontribusi produksi yang berbeda dan memiliki tingkat produk cacat yang berbeda pula. Mesin A menghasilkan sekitar 50% produksi dengan tingkat cacat 2%. Mesin B menghasilkan 30% produksi dengan tingkat cacat 4%. Sedangkan mesin C menghasilkan 20% produksi dengan tingkat cacat 5%. Pertanyaannya adalah, jika kita menemukan salah satu produk yang cacat, berapa probabilitas produk tersebut berasal dari mesin C? Ini merupakan contoh yang tepat untuk menggunakan teorema Bayes karena kita mengetahui hasil akhirnya, yaitu produk cacat, yang kita ingin mencari kemungkinan penyebab atau sumbernya. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Langkah pertama adalah menghitung jalur mesin C dan produk cacatnya. Mesin C memiliki probabilitas menghasilkan produk sebesar 20%, sedangkan tingkat cacatnya 5%. Maka 0,2 dikali 0,05 sama dengan 0,1. Setelah itu kita menghitung seluruh jalur produk cacatnya. Mesin A 0,5 dikali 0,02 sama dengan 0,01. Mesin B 0,3 dikali 0,4 sama dengan 0,012. Mesin C 0,2 dikali 0,05 sama dengan 0,01. Nah, dijumlahkan maka total probabilitas produk cacatnya adalah 0,032. Kemudian kita menggunakan teorema Bayes, 0,01 dibagi 0,03 sama dengan 0,3125. Jadi hasil akhirnya adalah 31,25%. Artinya, jika kita menemukan satu produk cacat berdasarkan data pada studi kasus ini, probabilitas bahwa produk tersebut berasal dari mesin C adalah sebesar 31,25%. Sebagai kesimpulan, probabilitas bukan hanya sekedar perhitungan angka, tetapi merupakan alat untuk membantu pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Baik, demikian pemaparan dari saya tentang probabilitas dalam statistik dan ekonomi bisnis. Dalam pembahasan ini kita dapat memahami bahwa probabilitas memberikan kerangka matematis untuk menghadapi ketidakpastian. Mulai dari konsep sederhana mengenai kemungkinan suatu kejadian, hukum penjumlahan, dan perkalian sampai dengan teorema Bayes untuk mencari kemungkinan suatu penyebab berdasarkan hasil yang telah diketahui. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana probabilitas tidak hanya digunakan dalam perhitungan statistik, tapi juga dapat menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.